Halo Sobat Hino, bertemu lagi bersama saya Leo di acara Halo Hino on Air. Hari ini kita bertemu teman yang spesial di podcast hari ini. Nah, siapa dia? Ibu Caroline. Halo Mas. Ibu Caroline nih. Nih, saya manggilnya apa nih? Ibu? Boleh, mau Mbak juga boleh, mau Cici juga boleh, bebas lah. Cici. Sesuka-sukanya Panggilan Mas Leo biasa ya, aja. panggilannya apa tuh? Panggilan apa? Kesehariannya. Panggilan kesehariannya Olin sih. Oh, Ciolin aja ya. Ciolin boleh. Ciolin sekarang nih kerjanya di mana nih, Ci? Kerjanya ya, oke. Nggak usah deh, tinggalnya Nggak usah. aja. Oh, tinggalnya. Aduh, kalau itu privacy mohon maaf. Ciolinnya. Kerja di mana? Pekerjaan. Oke. Kalau pekerjaan boleh. Jadi kalau aku saat ini tuh di Hino Finance Indonesia, Mas. Hino Finance. Hino Finance. Jadi saya kebetulan kerjanya di perusahaan pembiayaan khusus spesialis truk gitu ya, utamanya untuk produk truk Hino. Oh, iya. Jadi spesialis pembiayaan, banyak duitnya nih Ciolin nih. Mudah-mudahan perusahaan saya sih, kalau saya doain aja Mas segera ya. Terus kalau Ciolin sendiri di Hino Finance Ya. Bagian apa gitu? Oke, kalau bagiannya saat ini tuh aku handle di digital marketing dan juga product development, Mas gitu. Udah berapa lama Ci? Aku baru setahun sih, jadi aku join tahun lalu di 2022 gitu ya. Jadi bentar lagi ini udah 1 tahun. Oke. Gitu. Berarti itu apa tuh? Ngapain tuh di Hino Finance HFI? Digital? Iya. Oke. Jadi ngerjain apa gitu, ya kan? Oke, siap. Jadi kalau aku sendiri di HFI itu sebenarnya utamanya handle 3 hal Mas gitu ya di seperti title-nya. Yang pertama aku menghandle untuk situs in-house platformnya HFI gitu ya, ada website, ada mobile apps juga. Nah kemudian yang kedua tadi kan ada digital marketing dan produk ya, jadi tentunya aku juga support untuk develop produk-produk baru di Hino Finance. Dan yang terakhir namanya juga digital marketing, pasti ngurusin sosmed gitu. Terus penting apa sih Ci kalau di Hino Finance di Hino Finance itu dengan digitalnya apa? Sepenting apa kan? Cuma pembiayaan doang kan? Betul. Apa tuh? Sepenting apa ya digital? Oke, sebenarnya kalau ditanya penting atau enggak, kita itu sebenarnya sekarang ini mulai menyadari bahwa kelihatannya dari rather dan penting ya Mas. Aku ngelihatnya kita banyak nih peluang atau opportunity yang sebenarnya bisa di-grab oleh Hino Finance itu melalui digital gitu. Jadi kita ngerasa bahwa kalau misalkan kita mulai masuk ke dunia digital ini semakin besar nih mungkin awareness yang bisa kita share ke masyarakat gitu. Kemudian atau bahkan mungkin peningkatan customer yang mau ngajukan pembiayaan juga bisa gitu. Jadi kita mau memberikan kemudahan dan juga kenyamanan bagi customer kita. Makanya sekarang kan orang banyak yang digital ya sekarang. Betul. Makanya Hino Finance itu alasannya. Kurang lebih seperti itu ya alasannya. Iya, betul. Apalagi kan HFI ini atau Hino Finance itu kan memang customer centric. Kita tuh dengerin banget sebenarnya apa sih kebutuhan customer gitu, apa yang mereka pengenin. Apalagi kan karena kemarin COVID-19 tuh Mas, ya kan jadi trigger banget buat kita untuk mulai masuk ke digital. Oh gitu. Berarti nggak salah juga sih ya kalau misalnya Hino Finance mengembangkan digital marketingnya ya. Betul. Buat penyebaran informasi juga ya. Betul. Jadi bisa lebih cepat juga kan Mas, bisa diakses. Apalagi sekarang kan udah mulai makin banyak nih pengguna gadget, sosial media gitu. Berarti temanya apa nih Ci untuk temanya? Oke, kalau aku disuruh bikin tema mungkin lebih ke ini kali ya, planning digital landscape-nya dari Hino Finance. Betul, dari HFI. Itu digital landscape-nya tuh kira-kira tuh seperti apa nih Ci? Oke, jadi kalau digital landscape itu kan mungkin bahasanya HFI ya gitu. Tapi kalau mungkin bahasa yang lebih mudah dimengerti itu lebih ke ekosistem digital dari Hino Finance Indonesia. Nah plan kita itu sebenarnya pengen bikin yang semua aspek-aspek digital HFI itu saling berkesinambungan dan menyeluruh Mas. Jadi bukan yang kayak satu-satu nih, misalkan medsosnya bergerak sendiri, terus nanti platform website dan aplikasinya bergerak sendiri, atau mungkin produk-produk lainnya bergerak sendiri. Tidak seperti itu. Tapi di kita itu pengennya saling berkesinambungan. Nah saat ini yang HFI handle yang tadi aku sempat mention, kita kan ada in-house platform, ada produk dan juga ada media sosial. Nah itu yang sedang kita coba fokuskan saat ini karena itu mainnya Mas, jadi untuk customer kita bisa get informasi gitu ya terkait HF itu melalui dari platform-platform itu. Berarti kebutuhan-kebutuhan ini untuk customer ya, jadi memudahkan customer ya? Betul. Tujuan kita memang semua tentang customer, memudahkan customer, mempercepat proses bagi customer gitu ya. Dan karena kita ada produk yang juga suitable buat customer gitu.
Ibarat dia mau beli unit ya Ci ya. Iya. Dia lihat dulu nih plafonnya berapa gitu. Bener gitu ya, installmentnya berapa sih angsurannya gitu ya, DP-nya berapa. Nah itu kita bisa kasih informasi lebih mudah buat mereka bisa langsung langsung cek gitu ya di platform-platform kita, rather than mereka harus datang misalkan ke branch gitu ya, ke cabang atau ke dealer, siapa tahu karena lokasinya jauh kan Mas, ya, karena kan kita mencakupnya seluruh Indonesia gitu kan. Jadi datang ke kantor juga ngantri gitu kan Ci ya. Betul, kalau takut gitu sebenarnya bisa juga langsung melalui platform kita, atau ya kalau memang mau by call atau by email juga kita open. Berarti gitu. pengajuannya bisa melalui digital marketing itu? Betul, dan salah satunya yang saat ini sedang tuh? kita gembar-gemborkan itu melalui website, Mas. Oh, gitu. Seperti apa tuh? Jadi kalau misalkan nih sebelumnya kan mungkin untuk customer gitu ya, atau potential customer biasanya datang dulu ke dealer terus lihat-lihat unit, kemudian baru tuh tanya-tanya gimana kalau saya mau pengajuan dan lain sebagainya gitu. Berarti kan secara fisik nih, tatap muka. Nah kali ini kita juga kasih opsi sebenarnya untuk customer kalau mereka pengen tahu dulu nih, kalau saya mau beli truk mau hitung-hitungan dulu deh, ntar bulanannya keluar berapa, DP-nya berapa gitu ya. Nah ini kita coba membantu para customer melalui website. Jadi customer tuh tinggal pilih nih nanti di website kita mereka mau produk chassisnya apa gitu, karoserinya apa gitu. Atau kalau misalkan mereka mau ada tambahan insurance juga bisa. Kalau mereka mau paket dari kita juga ada di situ. Ntar pas mereka pilih akan tertulis tuh nanti di situ DP-nya berapa, installmentnya berapa, tenornya mau yang mana gitu. Jadi sebenarnya udah langsung kelihatan. Nah dari situ customer bisa langsung pengajuan. Bisa ukur ya berapa besar angsurannya ya, DP-nya bener, juga jadi ya. udah kebayang Mas, nggak kayak buta gitu ya terkait dengan pembiayaannya truk itu sendiri seperti apa gitu. Ya, berarti kalau customer pengen lebih tahu lagi mungkin dia bisa call ya. Iya, karena ketika customer itu nanti apply melalui website kita, akan dihubungi juga sebenarnya sama sales representatif kita. Secara tidak langsung Betul, ya? akan. Jadi nanti mereka tuh sebenarnya lebih ke ngasih informasi dulu kan ke kita gitu. Mereka mau produknya seperti apa, nanti kita akan hubungi. Kita bisa negosiasi lagi, bisa diskusi lagi di situ. Jadi walaupun lewat website sebenarnya nggak saklek banget gitu ya harus seperti itu. Masih semua bisa di-adjust kok. Jadi gampang. Seperti itu. Terus tadi kan Ci bilang tuh Hino Finance baru mengeluarkan versi terbaru ya. Betul, versi terbaru websitenya ya. Ya, pengembangannya. Iya, betul. Nah, itu pengembangannya seperti apa tuh emang Ci? Oke, jadi Mas Leo udah tahu aja ya gitu ya. Jadi memang untuk website kita itu baru banget di revamp. Jadi tampilannya kita ubah secara menyeluruh itu di bulan Maret tahun ini. Jadi baru kurang lebih 6 bulan terakhir ya. Nah, sebenarnya itu website sengaja kita buat versi terbaru memang balik lagi untuk mendukung digital tadi gitu ya. Jadi biar customer lebih mudah pengajuannya. Nah, memang kita sengaja revamp dengan tujuan supaya customer itu bisa mendapatkan pengalaman UI UX-nya gitu ya yang lebih easy, jadi friendly gitu ya, customer friendly. Tampilannya juga lebih modern Mas, ngikutin zaman sekarang kan butuh milenial ya. Milenial pengennya yang tampilannya lebih seru gitu kan. Itu kita juga bisa. Terus plus kita juga tadi ada bisa pengajuan ya kan melalui website, karena sebelumnya belum bisa tuh gitu. Pengajuan lewat website. Plus mereka juga bisa dapat personalisasi dashboard karena bisa login Mas di website kita. Sistemnya kalau login dia kan bisa lihat tuh nanti ada dashboard yang isinya saya tuh ngajuin pembiayaan apa aja. Terus nanti status pengajuan saya udah sampai mana gitu. Karena kan real time, nanti akan di-update di situ secara real time. Jadi intinya sih customer sih bisa mandiri ya, betul, langsung melihat dengan sendirinya ya. Betul sekali. Nih, aku yang sedikit belum ngerti nih Ci, kalau seandainya nih pada saat si customernya kan nggak semua orang ya lebih tahu gitu gimana cara dia mengaplikasikan, nyari informasi. Nah, selain itu ada lagi nggak Ci? Selain apa nih, nyari informasi terkait HFI gitu ya, selain di website ada di mana? Oke, kalau misalkan kita sebenarnya mau cari informasi tentunya bisa datang ke branch ya atau ke cabang terdekat, itu paling mudah. Nah, tapi kita juga ada platform lain sebenarnya selain website, yaitu aplikasi mobile apps yang namanya Hino in the Box, HIB.
Gitu. Apa tuh emang itu? Oke, jadi kalau HIB ini sebenarnya aplikasi yang memang kita buat untuk customer, balik lagi ya untuk customer, tapi khusus untuk customer existing atau customer yang sudah menjadi part of Hino Finance gitu ya. Jadi kalau untuk customer baru mungkin akan lebih kita sarankan melalui website. Ya, aku gitu. tertarik nih. Hino in the box. Hino in the box. In the box, Nah, betul. Nanti aku mau bahas lagi nih, Ci. Iya. Kita coba nih bahas masalah Hino In the box. in the box. Ciolin, tadi tuh ada Hino in the box. Betul. Nah, Hino in the box. aku pengen tahu tuh Ciolin, aku Hino in the box tuh apa? Oke, jadi Hino in the box, kalau tadi kan website ya Mas ya yang kita bahas. Kali ini yang kita Hino in the box itu merupakan mobile application. Oke. Gitu. Jadi biar yang lebih mudah gitu ya buat customer lihat melalui handphone. Jadi memang HIB ini aplikasi yang kita build untuk existing customer HFI Mas. Jadi untuk customer-customer baru memang disarankan untuk lebih melalui website aja. Gitu. Oke, nah itu fungsinya sendiri yang lebih menguntungkan bagi customer tuh apa? Oke, nah jadi memang seperti mobile apps mungkin pada umumnya kita tuh memang memfokuskan dia untuk sebagai sumber informasi untuk customer yang lebih cepat dan lebih mudah. Jadi di situ customer nih, contoh Mas bisa lihat terkait status pengajuannya gitu ya. Sekarang tuh udah di approve belum? Oh ini setelah pengajuan dia kan, ngelihat. Betul, jadi kan dia kan existing customer gitu ya. Existing customer ada yang mau mungkin ngambil unit baru. Nah, ketika dia ngambil unit baru dia pengen tahu dong unit ini dia approve nggak gitu kan, itu bisa. Kemudian bisa juga buat ngelihat list kontrak-kontraknya dia yang ada di HFI. Karena kita rata-rata kan customer B2B, pasti kan pengajuannya lebih dari satu tuh Mas, ya kan? Jadi biar mereka terlisting dengan baik, mereka bisa lihat kontraknya, bisa lihat list aset-asetnya dia apa aja, itu bisa melalui HIB. Dan yang terakhir juga ada banyak informasi detail yang bisa dilihat juga, contohnya tanggal jatuh temponya kapan sih, gitu ya. Terus kemudian perpanjangan asuransinya bagaimana, itu semua bisa dilihat melalui mobile apps Hino in the box atau HIB. Oh, itu kita ngedownloadnya di handphone biasa bisa? Bisa. Jadi kalau itu udah accessible untuk Android maupun iOS gitu ya. Kalau Android pastinya di Google Play Store, kalau yang iOS itu di Apple Store. Itu bisa semuanya. Keren juga ya Ci ya. Tentu dong. Nih selain tadi kan Ci bilang website, terus ada juga aplikasi. Betul. Apalagi nih? Ada lagi nggak platform? Oke. Platformnya ya. Kalau platform sebenarnya in-house 2 itu aja Mas, yang kita fokusin saat ini. Tapi kita juga punya yang lain tuh, kayak yang tadi aku sempat mention, kita punya produk-produk pembiayaan baru yang memang prosesnya itu lebih banyak proses digitalnya, gitu. Jadi masuk juga ke ranah aku. Nah, itu ada produk yang saat ini kita launching atau yang udah kita launching atau yang saat ini berjalan, itu ada namanya Hino Finance Siap. Hino Finance Siap Retail. Apalagi tuh? Banyak juga ya. Banyak dong. Kita sebagai perusahaan pembiayaan harus selalu up to date gitu ya Mas ya. Nah, kalau Hino Finance Siap Retail lah ya. Siap Retail. Kependekannya Siap Retail. Artinya itu apa tuh? Siap Retail itu memang ada kepanjangannya, ada Simple Innovation dan lain sebagainya gitu ya. Memang fokusnya untuk customer retail atau UMKM Mas. Oh iya gitu iya. Kan seperti judulnya. Jadi itu produk pembiayaan kita bikinnya kayak paket combo gitu loh Mas, kayak all in one package buat customer yang misalkan customer retail kan mungkin masih bingung. Ntar saya pilihnya kasisnya apa, karoserinya apa, nanti insurance-nya bagaimana. Nah, kalau ini kita bundling semua. Oh, jadi satu. Perlakuan khusus ya, beda betul, ya. Betul, perlakuan khusus. Jadi kita bundling jadi satu supaya customer ini udah langsung tinggal pilih aja mereka mau produk yang kayak gimana, dan pastinya itu dari sisi harga tuh sangat kompetitif karena kan udah di bundling ya. Jadi rate-nya kompetitif, kemudian DP-nya juga menarik lah buat para UMKM. Berarti udah ada paket-paket tersendiri ya di sini ya. Iya, betul. Ini customer-nya customer khusus juga ya, Ci ya. Customer-nya sih memang fokusnya lebih ke customer UMKM utamanya di industri logistik gitu ya, Terus ada FMCG itu juga, itu fokus utamanya kita. Dan untuk areanya kita tapi masih terbatas Mas. Kita karena baru launching di tahun lalu, tepatnya di GIAS 2022. Jadinya lingkup kita tuh saat ini masih di area Jabodetabek dan sebentar lagi akan kita perluas ke Surabaya. Oh, gitu. Lumayan luas juga Ci ya. Betul. Nih kalau misalnya si customer nih pengen tahu lebih banyak gitu, ya, gimana nih caranya? Oke, kalau pengen tahu gitu tentang Siap Retail ya. Iya. Oke, kalau pengen tahu bisa balik lagi ke
cabang juga boleh ya. gitu ya, atau menghubungi cabang terdekat. Tapi terlepas dari itu tentunya jangan lupain website kita, karena di website itu udah langsung bisa pilih bahkan mau produk apa di dalamnya buat pengajuan paket-paketnya ya. Betul. Jadi udah bisa terlihat semua nanti DP-nya berapa, installment-nya berapa. Kalau pemilihan paket combo itu sudah bisa melalui website kita, terutama di bagian homepage ya. Di homepage nanti bisa kelihatan ada combo package di situ. Lumayan juga Ci ya. Iya. Ini media sosial di Hino Finance nih sangat berkembang ya Ci ya. Betul, mudah-mudahan ya semakin berkembang lagi Mas. Lebih maju ya Ci ya. Amin. Media sosialnya apa lagi sih selain itu? Oke, kalau tadi produk, nah sekarang ada sosial media. Kita saat ini tuh punya 4 sosmed Mas sebenarnya. Okay. Baru 4 sih. Baru 4 karena kan masih banyak yang lain-lainnya. Kita ada Instagram, Instagram dan Facebook gitu. Terus kemudian kita ada LinkedIn, dan yang terakhir itu ada YouTube. Nah 4 ini memang punya tujuan sendiri sih. Maksudnya beda-beda gitu. Kenapa kita develop mulai dari 4 ini? Ya, karena kan orang pengen lihat dari Instagram ya, betul, YouTube ya. Betul. Semua informasinya ada di situ Ci ya. Informasinya akan kita update semua di situ. Update terus ya. Tentunya kontennya akan kita build terus. Semoga bisa lebih rutin kita akan posting konten. Jadi biar customer juga semakin banyak lah informasi. Jadi tujuannya beda-beda Ci ya? Tujuannya beda-beda. Kalau misalkan yang Instagram dan Facebook lah ya, kan ada satu kesatuan. Kita lebih ke engagement, jadi untuk komunikasi dua arah gitu. Ya. Terus kita juga sering sharing terkait live at HFI. Oh, sering-sering live? Kita gitu ya? Story live juga beberapa kali kita lakukan, karena biar customer juga tahu gitu ya, inside HF itu orang-orangnya seperti apa sih gitu. Nah, terus selain itu apa? Kemudian yang kedua itu kan tadi ada LinkedIn ya. Nah, LinkedIn itu lebih ke job portal memang. Jadi untuk informasi terkait rekrutmen itu semua bisa dilihat update juga di LinkedIn kita. Dan yang terakhir kalau YouTube itu lebih ke memang untuk kita sharing video-video branding kita ya, seperti company profile. Terus nanti kalau ada tutorial itu kan semua kita upload di YouTube channel. Seperti itu. Jadi kalau misalnya customer nih pengen lihat Instagram, mereka ya pasti bisa komunikasi langsung di Instagram. Betul. Kalau di Facebook mungkin ini apa aja nih udah lakukan Hino Finance sendiri ya. Betul. Terus kalau misalnya di Facebook ya mungkin bisa juga ya penawaran-penawaran di Facebook kan banyak tuh Ci ya. Betul, bisa. Kan biayaan kita develop apa gitu ya kan, harga-harganya juga ya kan. Betul. Nanti kalau untuk produk dan promosi akan kita update terus sih melalui sosial media kita. Nih Ci, kalau mau misalnya pengajuan seperti itu nggak selalu ini ya, maksudnya itu kita nggak selalu melihat yang udah seperti pengajuan plafon gitu. Terus kalau misalnya nggak di ACC itu ada di situ. Kalau nggak di ACC, maksudnya statusnya. Kalau di sosial media sih kita tidak. Tidak ada. Tidak posting Mas terkait dengan pengajuan, karena pengajuan kan personal. Sedangkan kalau sosial media kita lebih ke informasi yang kita teruskan ke halayak yang lebih luas gitu. Jadi sistemnya lebih sifatnya lebih general. Kita lebih ke sosialisasi biasanya, atau kalau kita informasin produk atau promo baru, atau mungkin nanti ke depannya kita akan banyak engagement berupa misalkan game-game gitu ya. Itu akan kita lakukan melalui sosial media. Tapi kalau pertanyaannya Mas Leo tadi, kalau mau tahu nih status pengajuan saya udah ditolak apa enggak atau diterima apa enggak, nanti bisa melalui website kita atau bisa langsung hubungi ke customer service dari Hino Finance Indonesia. Iya, karena kita udah ngajuin tuh pasti kan banyak customer kan pengen tahu di oke atau enggak gitu ya. Benar. Oke nih Ci, tertarik sih Hino Finance tuh pengembangannya cukup bagus ya, pelan-pelan digital marketingnya. Ya tadi kan baru 4 ya media sosialnya. Betul. Ya mudah-mudahan lebih banyak lagi nih. Amin. Nah kira-kira ada nih pesan yang akan disampaikan Ci Olin nih untuk customer nih supaya merekanya lebih tergerak nih wawasannya mau menggunakan pembiayaan Hino Finance. Oke, siap. Boleh Ci. Oke, jadi kalau aku boleh bilang sih terkait dengan sosial media jangan lupa untuk di-follow untuk sosial medianya Hino Finance, nanti akan ditulis di layar ya, bisa ya Mas ya, nanti dibantu untuk di-follow dan juga subscribe jangan lupa. Nah, tapi terlepas dari itu Hino Finance itu sangat mengedepankan customer, jadi jangan takut untuk menghubungi Hino Finance Indonesia terkait pembiayaannya atau terkait dengan pelayanan atau servicesnya, karena kita selalu akan memberikan yang terbaik buat customer kita. Nah itu strategis khusus ya. Betul. Biar customernya nih ke Hino Finance, jangan ke pembiayaan yang lain gitu ya. Betul sekali. Karena kalau di Hino Finance sendiri kan, apalagi kita udah beli Hino gitu kan. Benar.
pasti harus ke Hino Finance lah. Betul, tentunya akan lebih mudah juga Lebih ya. mudah ya. Betul. Terus banyak informasi-informasi juga kan. Benar. Nah, oke, terima kasih nih Ciolin. Next kita kalau misalnya nanti ada pengembangan lagi, kita akan ngundang Ciolin lagi nih. Boleh. Ya kan, pengembangannya tadi kan baru ada 4 media sosial. Iya. Mungkin nanti ada yang lain lagi. Ada yang lain-lain. Tentu nanti tolong ajak aku lagi. Udah pasti lah, Ci. Kalau bisa rame-rame, Ci. Oh, rame-rame, tenang. Aku bawa pasukan ya nanti. Siap. Oke, customer di manapun berada, sahabat-sahabat Hino, jika ingin membeli Hino, nah nggak usah takut nih, langsung ke Hino Finance aja. Ke pembiayaan yang lain mungkin oke, boleh aja, tapi kalau bisa coba kunjungin webnya Hino Finance dulu, bukan gitu sih? Betul sekali. Oke. Kalau nggak kenal kan nggak sayang ya Mas. Nah, oke, terima kasih. Kita akan jumpa lagi di podcast Hino berikutnya.